terkait dengan pernyataan dari Vanguard yang cukup pesimistis dengan rencana The Fed yang akan memangkas suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun ini, bahkan mereka memperkirakan tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Silakan Pak Roni. Betul. Jadi kalau kita melihat komen dari Vanguard itu sendiri, come out setelah FOMC bulan Maret, di mana FOMC itu ada dua tipe ya. Jadi tipe yang Maret, Juni, September, Desember itu mereka disertakan dengan performance dan summary economy update. Jadi summary economy prediction-nya FOMC atau yang lainnya yang biasa tanpa revisi gitu. Nah, dalam summary economy projection-nya FOMC yang terakhir yang bulan Maret itu, memang data-datanya dilihat bahwa GDP growth-nya, outlook-nya membaik, terus inflasinya juga tinggi, lapasnya lebih tinggi gitu. Dan dalam proyeksi itu, terus banyak analis mengatakan bahwa, kalau gitu rate cut-nya nggak jadi gitu, termasuk Vanguard dalam hal ini. Tetapi kalau kita lihat secara historical lebih jauh, jadi Fed rate cut itu seakan-akan selama 20 tahun terakhir itu harus ada resesi dulu baru ada rate cut. Tetapi kalau kita lihat komen dari Pak Powell sendiri, Fed Chairman-nya, dia mengatakan bahwa siap tetap memotong 3 rate cut tahun ini, which is mungkin kemungkinan mulai Juni ya, karena Juni itu important turning point. Dan kalau kita lihat historical lebih panjang dari 20 tahun, itu sebenarnya pertengahan tahun 90, akhir 80, dan pertengahan 70, itu sempat kejadian di mana Fed rate cut terjadi pada saat tidak ada ekonomi resesi. Jadi lebih ke masalah membuat relaksasi dalam segi financial gitu, lebih ke easing policy. Jadi kalau kami lihat dari pasar bahwa inflasi itu sudah turun jauh dari 9 ke 3 lebih ya, ke level 3-an. Terus selama 3 bulan terakhir tahun kemarin, itu Oktober, November, Desember, itu month-on-month-nya baru sekitar 0,1, 0,2. Walaupun di Januari sama Februari itu naik ke 0,3, 0,4 level. Makanya data inflasi minggu ini PCE itu sangat dilihat apakah trennya akan stay di 0,3, 0,4 atau kembali ke 0,1, 0,2. Karena itu menentukan apakah inflasi proyeksinya akan turun atau akan tetap stay di sini. Tapi dari pasar lihatnya sih komunikasi untuk rate cut itu sudah cukup intensif dan tidak cuma dilakukan oleh FOMC. Bahwa dalam hal ini ECB juga mengatakan mungkin bulan Juni kita siap untuk rate cut. Karena bulan Juni itu katanya semua developed central bank udah ready to rate cut together. Orang bilang itu coordinated rate cut. Nah, yang satu lagi yang perlu di-highlight adalah Swiss National Bank itu sudah mulai the first developed central bank yang memotong suku bunga minggu kemarin. Jadi ini kelihatannya memang interest cycle itu udah peaking, walaupun data-data itu cukup kuat, menurut saya rate cut tetap akan dilakukan karena real return di mana interest rate di minus inflasi itu cukup tinggi sekarang. Jadi rate cut tetap kejadian tapi tidak dalam kondisi resesi, tapi lebih untuk normalisasi level suku bunga. Oke, Pak Roni, tapi apakah pernyataan dari Vanguard ini betul-betul membuat pelaku pasar menjadi khawatir? Dan apakah ini juga inline dengan capital outflow yang sudah terjadi dalam sebulan terakhir di pasar keuangan tanah air? Iya, menurut saya itu ada dua hal yang berbeda. Memang betul dengan ekonomi proyeksi yang lebih baik dan segalanya, market itu scale back rate cut expectation ya. Jadi pada awal tahun kita pikir market itu Maret itu mulai rate cut pertama, tetapi kita udah Maret, kita mikir Juni. Jadi ada scaling back of rate cut expectation yang dulu banyak, misalnya 4, 5, sekarang jadi 3 gitu. Jadi ini akan membuat yield curve di Amerika itu lebih tinggi ya, maksudnya suku bunga forward-nya itu lebih tinggi dan membuat mereka lebih atraktif dibanding aset-aset emerging market termasuk Indonesia gitu. Nah, story-nya di Indonesia sendiri kita kalau melihat secara fundamental, trend balance kita itu udah 2 bulan mulai penurunan ya, karena impor yang lebih besar, ekspor lebih turun, nilai komoditi kita yang turun gitu. Dan terus yang kedua juga
karena ada political ada perubahan regime kepemerintahan masa transisi sekarang, kemungkinan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat dan itu belum terasa ya, karena kelihatannya lebih ke masa transisi, jadi lebih banyak status quo. Sehingga kalau kita melihat di pasarnya sendiri itu ada pelaku pasar asing itu lebih ke wait and see gitu. Jadi mau melihat apakah ada good news apa sih dari new government gitu. Nah sekarang belum kelihatan ini, maksudnya story-nya belum ada, karena kalau lihat fundamental prevalence turun karena melebar gitu. Sehingga biasanya kalau ada varian kebijakan untuk pemerintahan baru ya Pak Roni ya. Oke baik, kami sudah menangkap poin dari Anda. Saya akan ke Pak Emil. Pak Emil, di tengah dinamika ketidakpastian terkait dengan suku bunga The Fed ini, pandangan Anda strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah seperti apa? Karena beberapa waktu terakhir rupiah kembali mendekati level psikologis 15.800. Apakah menurut Anda strategi atau senjata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini juga masih belum cukup, atau mungkin perlu strategi lainnya, Pak Emil? Ya, dalam upaya menjaga kestabilan rupiah, kami menilai peran pemerintah dan juga BI sama pentingnya, namun cara mereka menjaga rupiah itu relatif berbeda ya. Kalau pemerintah mungkin lebih bisa menjaga rupiah dalam jangka panjang, dalam artian melakukan reformasi terhadap perekonomian agar ekonomi kita lebih produktif menghasilkan komoditas ekspor yang bernilai tambah. Ini salah satu yang bisa pemerintah pusat terus lakukan, itu adalah bagaimana upaya hilirisasi ini tidak berhenti di komoditas nikel. Misalkan pemerintah bisa melanjutkan ke komoditas lain seperti tembaga, timah, bauksit, dan sebagainya. Karena ini kami nilai penting. Neraca dagang Indonesia sudah surplus lebih dari 45 bulan berturut-turut. Ini disebabkan oleh hilirisasi nikel. Kalau misalkan kita tidak memiliki hilirisasi, ini neraca dagang kita sebenarnya sudah berbalik defisit sejak lama. Nah, jadi kami lihat penting pertama untuk pemerintah pusat tetap menjaga konsistensi terhadap program hilirisasi yang sudah terbukti berdampak baik pada neraca dagang Indonesia dan nanti akan berdampak baik juga pada rupiah. Nah, di sisi lain, kami lihat bahwa BI itu juga masih perlu menjaga stabilitas, dalam artian ini belum waktunya untuk BI bisa jor-joran secara full force ya, langsung mengarah kepada pro-growth. Karena beberapa kebijakan BI seperti kebijakan makroprudensial ini pada dasarnya sudah lebih akomodatif terhadap perekonomian. Namun ada pentingnya juga bagi BI untuk menahan suku bunga tetap di level yang tinggi hari ini di 6%, karena ketidakpastian global dan juga tekanan eksternal itu masih cukup kuat terhadap rupiah. Terlebih kalau kita lihat di sisi perbankan misalkan, pertumbuhan kredit hingga Februari ini kan masih di angka sekitar 11% ya, masih berada dalam rentang target BI, sehingga kami menilai bahwa BI masih bisa bersabar dulu, wait and see, menunggu momentum yang tepat untuk kemudian nanti menurunkan suku bunga jika tekanan eksternal sudah mereda dan rupiah sudah lebih stabil.